Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kampus Cikarang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis SWOT pada PT Sari Coffee Indonesia atau Starbucks. Anggota kelompok kami yang pertama ada Azhara Azria Koserawati, yang kedua saya sendiri Eka Rizky Rahmawati, yang ketiga ada Sintani Rafiko, dan yang keempat ada Tiara Aprilia. Selanjutnya ada sejarah Starbucks Coffee. Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor di pusat Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, dengan 20.336 kedai di 61 negara. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Sejak didirikan tahun 1971 di Seattle, sebagai pemanggang dan pengecer biji kopi setempat, Starbucks meluas dengan cepat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya ada strength atau kekuatan pada Starbucks. Yang pertama, keahlian dalam cita rasa Indonesia maupun internasional. Yang kedua, menu yang bervariasi. Yang ketiga, cukup digemari banyak orang. Yang keempat, perkembangan toko yang sangat cepat. Yang kelima, ada kecepatan dan kemudahan dalam menjangkau konsumen. Yang keenam, lokasi yang strategis dan gerai yang nyaman. Ketujuh, ada brand yang sudah terkenal. Kedelapan, kualitas dan cita rasa yang premium dengan standar produk menyesuaikan setiap daerah. Ke-9, akuisisi pasar internasional yang sukses. Ke-10, pasokan bahan baku yang luas. Ke-11, ada perusahaan memperlakukan karyawan dengan sangat baik sehingga karyawan dapat melayani pelanggan dengan lebih baik. Yang ke-12, memberikan banyak promosi kepada pelanggan. Slide selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang lebih mahal dibanding brand kopi lain. Yang kedua, beberapa produknya mudah ditiru. Yang ketiga, beberapa penawaran produknya tidak selaras dengan standar budaya pasar lain. Misalnya, di beberapa daerah, minuman olahannya tidak sesuai dengan preferensi konsumen. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Pertama, Starbucks mengekspansi global di negara berkembang seperti India, Cina, dan beberapa wilayah Afrika dapat memberikan peluang besar bagi perusahaan. Yang kedua, produk dan cita rasa dari kopi Starbucks dapat dijadikan keunggulan daripada beberapa brand kopi lain. Yang ketiga, sebagai perusahaan yang cukup populer, namanya akan menguntungkan dalam memperkenalkan produk baru. Yang keempat, Starbucks memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, manfaatkan tren dan teknologi kopi terbaru. Yang keenam, kualitas kopi yang sama tetapi ada perbedaan pada harga, di mana harga yang lebih mahal dianggap kopi premium. Yang ketujuh, Starbucks dapat memperkuat saluran penjualan online untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk memilih kopi mereka di pinggir jalan atau di lokasi pengambilan. Yang terakhir, Starbucks bekerja sama dengan perusahaan yang membuka jasa delivery makanan ataupun minuman. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, banyak toko kopi yang menawarkan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, memiliki banyak saingan besar. Yang ketiga, produk mudah diimitasi atau ditiru. Yang keempat, rantai pasokan Starbucks terdiri dari banyak supplier yang mempersulit pengelolaan seluruh rantai secara efektif. Yang kelima, diperkirakan pandemi akan terus berdampak signifikan pada kinerja keuangan Starbucks karena berkurangnya pelanggan dan jam buka toko. Yang keenam, penurunan faktor ekonomi lainnya dapat mempengaruhi rencana pengembangan dan operasi Starbucks. Berikut IFAS dari PT Sari Coffee Indonesia yaitu ada strength, kekuatan. Yang pertama ada keahlian dalam cita rasa Indonesia maupun internasional. Yang kedua ada menu yang bervariasi. Yang ketiga ada cukup digemari banyak orang. Yang keempat ada perkembangan toko yang sangat cepat. Yang kelima ada kecepatan dan kemudahan dalam menjangkau konsumen. Yang keenam ada lokasi strategis. Yang ketujuh ada brand yang sudah terkenal. Yang kedelapan ada kualitas dan cita rasa yang premium dengan standar produk menyesuaikan setiap daerah. Yang kesembilan ada akuisisi pasar internasional yang sukses. Berikut ada EVAS dari PT Sari Coffee Indonesia, yaitu ada opportunities, peluang. Yang pertama ada Starbucks
mengekspansi global di negara berkembang seperti India, Cina, dan beberapa wilayah Afrika dapat memberikan peluang besar bagi perusahaan. Yang kedua, ada produk dan cita rasa dari kopi Starbucks dapat dijadikan keunggulan daripada beberapa brand kopi lain. Yang ketiga, ada sebagai perusahaan yang cukup populer, namanya akan menguntungkan dalam memperkenalkan produk baru. Yang keempat, ada Starbucks memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, ada manfaatkan tren dan teknologi kopi terbaru. Yang keenam, ada kualitas kopi yang sama, tetapi ada perbedaan pada harga, mana harga yang lebih mahal dianggap kopi premium. Yang ketujuh, ada Starbucks dapat memperkuat saluran penjualan online untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk memilih kopi mereka di pinggir jalan atau di lokasi. Traits yang pertama, ada banyak toko yang menawarkan harga lebih terjangkau. Yang kedua, memiliki banyak saingan besar. Yang ketiga, produk mudah diimitasi. Yang keempat, rantai pasokan Starbucks terdiri dari banyak supplier yang mempersulit pengelolaan seluruh rantai secara efektif. Yang kelima, ada perkiraan pandemi akan terus berdampak signifikan pada kinerja keuangan Starbucks karena berkurangnya pelanggan dan jam buka toko. Yang keenam, ada penurunan faktor ekonomi lainnya dapat mempengaruhi rencana pengembangan dan operasi Starbucks. Matriks SWOT dari hasil analisis perhitungan EVAS dan EVAS dapat diketahui bahwa nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan, dan di saat yang sama nilai tertimbang peluang lebih besar daripada ancaman. Akibatnya, posisi strategis PT Sari Kopi Indonesia terletak pada kuadran 1. Karena kedua selisih nilai tertimbang IVAS dan EVAS adalah positif, yaitu 4,34 dan 3,63 untuk EVAS, sedangkan penentuan pilihan strategi yang dapat digunakan oleh PT Sari Kopi Indonesia adalah Rapid Growth dikarenakan nilai tertimbang strength lebih besar dari nilai opportunities, yaitu 3,25 lebih besar daripada opportunities atau 2,78. Posisi PT Sari Kopi Indonesia pada matriks kuadran SWOT 4 dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya, grand strategi. Salah satu strategi utama yang diikuti Starbucks sejak awal adalah penawaran diferensiasi produk pembeda seperti campuran produk premium, lokasi, reputasi minuman kopi, dan layanan pelanggaran terbaik yang diterjemahkan untuk membangun merek bernilai premium yang mahal untuk ditiru oleh pesaing. Starbucks memiliki strategi aliansi strategis yang cerdik dan melakukan akuisisi yang cerdas. Starbucks tidak mengikuti model waralaba dan toko berorientasi perusahaan yang dioperasikan dan berusaha patungan di pasar internasional. Starbucks telah melakukan beberapa akuisisi penting seperti Trivana, produk teh, beverage, produk kopi premium, Evolution Fresh, produk jus segar, dan lain-lain menggunakan strategi diversifikasi produk. Pertumbuhan Starbucks adalah strategi internasionalnya untuk berkembang pesat dan pasar negara berkembang untuk diversifikasi geografis, dan telah sangat sukses dengan toko yang tersebar di 60 negara. Semua strategi ini telah memperoleh keunggulan kompetitif yang cukup besar bagi Starbucks dan para pesaingnya. Kesimpulannya, kesuksesan bisnis kedai kopi Starbucks yang belakangan ini mulai menguasai pasar Indonesia ternyata memberikan angin segar bagi para pemula yang ingin terjun menekuni bisnis serupa. Daya beli konsumen yang semakin baik dan bergesernya gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih modern menjadikan prospek pasar bisnis kedai kopi di Indonesia semakin hari kian bersinar terang. Perusahaan Starbucks menggunakan strategi pemasaran berupa strategi marketing mix yang terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Untuk merencanakan strategi pemasaran, Starbucks melihat segmentasi pasar secara demografis, geografis, dan psikografis. Lalu, menentukan pasar sasaran yang berada di kelas menengah ke atas dan posisi pasarnya dengan membangun merek yang kuat kepada pelanggan yang sungguh-sungguh mencintai kopi. Selain itu, untuk melihat peluang pasarnya digunakan analisa SWOT agar bisa mengetahui kekuatan pasar, kelemahan pasar, peluang pasar, dan ancaman pasar untuk produk Starbucks dalam penjualan di Asia.
Sekian dari presentasi analisis SWOT pada PT Sari Coffee Indonesia atau Starbucks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.